Tapi hatiku seakan ada hal lain, tapi itu entah apa. Ucap Kahyangan yang merasa bingung sendiri dengan apa yang kini ia rasakan. Ada yang bergejolak dalam dadanya yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Debaran jantungnya jelas berbeda, seakan begitu banyak bunga di dalam hatinya. Umi, kenapa bumi itu bulat? Tanya Nisa polos saat sedang duduk dengan nyaman di sebelahnya. Karena dia adalah bukti bahwa cintaku tidak pernah ada ujungnya. Semua orang tertegun dengan jawaban yang diberikan Kahyangan yang tentu saja sangat aneh, dan itu juga bukan jawaban yang sesungguhnya. Dayaman Iqbal membuyarkan lamunan Kahyangan ditambah kekeh Nisa dan Ambu. Hah? Ada apa? Tanya Yayang kebingungan. Enggak ada apa-apa kok Umi, tanya Nisa. Tawa Nisa sambil menutup mulutnya. Mobil sampai di parkiran sebuah masjid. Semuanya turun dan berjalan beriringan. Nisa yang sangat aktif malah justru meninggalkan Kahyangan yang tidak bisa berjalan cepat. Nisa, tunggu Umi, teriak Yayang yang tidak digubris sama sekali oleh bocah cantik itu. Yayang mengedarkan pandangannya ke sekitar masjid yang teramat membuat ia nyaman dengan rindangan pohon dan tanaman lainnya. Tapi matanya beralih kepada sebuah mobil mewah yang terparkir di dekat mobil Iqbal yang dia naiki tadi. Dulu hampir setiap hari aku menaiki mobil mewah seperti itu dengan Bumi. Gumamnya pelan sambil tertawa kecil. Bumi lagi. Kapan aku bisa melupakannya? Cetus Yayang yang akhirnya kesal sendiri dengan otaknya yang tidak pernah jauh memikirkan Bumi. Pria yang hanya bisa ia sebut dalam doa namanya tanpa meminta hal lain kecuali kebahagiaan atas pemuda tampan yang umurnya lebih muda 1 tahun darinya. Yang, kau diam di sini sih? Suara Umi jelas membuyarkan lamunan gadis cantik itu yang masih berdiri memandangi kereta besi yang nampak dekat dengan hatinya. Enggak, Ambu, ayo. Kahyangan bergelayut manja di lengan wanita yang ternyata kakak dari ayahnya itu. Kebahagiaannya berlipat lebih banyak saat Tuhan menakdirkan hal yang tidak pernah ia duga. Saat dia menarik diri dari masa depan yang masih abu-abu, ternyata Sang Pencipta memberikan masa lalu yang penuh warna di hidupnya yang kini tidak lagi sempurna. Tanpa orang tua, sahabat dekat, dan tentu dari kekasihnya juga. Ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk Ambu. Saat ayahmu melepas keyakinannya, justru kamulah yang meraihnya lagi. Ambu tidak merasa sendiri sekarang, ucap Ambu yang mengelus tangan Kahyangan yang masih melingkar di lengannya. Wanita itu harus mengimbangi langkah si cantik yang terseok karena belum pulih total. Kita tidak tahu masa depan, Ambu. Yang terpenting aku melakukannya dari hatiku sendiri, bukan karena hal lain, jawab Yayang. Bukan karena kekasihmu juga kan? Tanya Ambu yang langsung membuat Kahyangan menoleh. Jika semua ini aku lakukan demi dia, mungkin aku sudah membuat keputusan untuk kembali ke kota untuk bertemu dengannya. Lalu kenapa kamu tidak melakukan itu? Dia pasti bahagia jika tahu kamu kini seiman dengannya, tanya Ambu lagi dengan mengernyitkan dahinya. Entahlah, hatiku hanya sebatas merindukannya, tapi tidak pernah ingin bertemu dengannya, apalagi memberitahukan jika kini kami sama, balasnya sambil menggelengkan kepalanya. Memang tidak pernah ada niat dalam hatinya untuk kembali ke ibu kota. Di sana begitu banyak kenangan semasa dia hidup lebih dari 20 tahun. Kahyangan memilih akan tetap tinggal di kota X bersama Ambu dan Abah sambil menunggu jodohnya datang yang entah itu siapa. Ambu, ada perpustakaan ya? Aku akan ke sana sambil menunggu. Pinta Kahyangan yang dijawab anggukan kepala oleh wanita bergamis coklat itu. Pergilah, tapi waktu kita tidak banyak, pesan Ambu. Siap Ambu, kali aja ada jodoh aku di dalam. Kahyangan tertawa saat Ambu mencubit hidung mencungnya. Gadis cantik itu terus menatap punggung Ambu yang perlahan menjauh darinya. Punggung wanita yang ternyata memiliki darah yang sama dengannya. Ada senyum melengkung di sudut bibir Kahyangan saat dia menoleh ke arah pintu bercat coklat yang tertutup rapat. Debaran jantungnya kembali berpacu 2 kali lipat. Aku kenapa sih? Gumam Yayang memegang dadanya sendiri. Lihat pintu aja sampai salah tingkah, sambungnya lagi sambil tergagah-geli. Kahyangan melangkah mendekat ke arah benda tersebut.
menempelkan tangannya di kenop pintu yang terbuat dari besi sampai rasa dinginnya begitu terasa di telapak tangannya. Ceklek. "Umi!" teriak Nisa membuat Kayangan menoleh dan menghentikan langkahnya yang hendak masuk ke dalam perpustakaan. "Nisa, ada apa?" tanya Yayang yang langsung berjongkok di hadapan si bocah kecil agar bisa sejajar dengannya. "Ayo main ayunan," ajak Nisa sambil menarik tangan adik sepupu ayahnya itu. "Iya, tunggu, Umi tutup pintu dulu, dan kamu gak boleh berisik karena ini perpustakaan, oke?" pinta Yayang sambil menunjuk tulisan yang menempel di pintu. "Oke." Kayangan sambil kembali menutup benda tersebut dengan sangat pelan. Dia tidak ingin mengganggu siapapun yang ada di dalamnya. Nisa yang selalu berjalan lebih dulu membuat Kayangan hanya bisa mengekor dari belakang. Dia sesekali tertawa saat melihat anak itu bertingkah menggemaskan. "Hati-hati Nisa," ujarnya sedikit berteriak. Sampai di ayunan yang terbuat dari kayu dan tambang yang diikat di sebuah pohon besar, Kayangan membantu Nisa untuk menaikinya, kemudian mengayunkannya dengan pelan sampai suara azan zuhur berkumandang di telinganya. "Alhamdulillah," ucap Nisa dan Kayangan berbarengan sambil mengusap wajah mereka. Hal yang menjadi kebiasaan Kayangan saat mendengar lantunan perintah salat itu. "Umi mau tunggu di sini atau ikut Nisa ke Ambu?" tanya Nisa yang bergegas melakukan kewajibannya. "Umi tunggu di sini aja. Nanti bilang sama Ambu juga ya kalau Umi lagi main ayunan," pesan Kayangan yang lalu mencium gemas kedua pipi Nisa. "Siap." Nisa berlari meninggalkan Kayangan di bawah pohon besar yang cukup rindang sampai sinar matahari saja tidak bisa menyentuh kulit wajah putih bersihnya. Bumi bangkit dari duduknya setelah menutup buku yang ia bacanya barusan. Langkah panjangnya kini sedang berjalan menuju rak untuk menyimpan lagi benda yang sedang ia pegang. Bumi langsung keluar dari perpustakaan untuk mencari Opa yang entah di mana. Dia terdiam sejenak saat melihat seseorang yang sepertinya dia kenal. Namun fokusnya teralihkan saat Opa tiba-tiba menepuk bahunya. "Ayo, nanti akan antri yang ambil wudhu," ajak Opa yang diiyakan oleh si tengah. Dua pria berparas tampan di usia yang jauh berbeda itu melangkah bersama menuju tempat wudhu. Sudah ada beberapa orang di sana yang sama dengan mereka. "Opa duluan," titah sang cucu kepada pria baya itu sambil Bumi memegangi tangan Opa. "Terima kasih." Selama hampir 1 jam akhirnya semua jamaah masjid selesai menunaikan kewajiban mereka lengkap dengan khutbah yang diberikan salah satu ustaz. Bumi yang masih duduk di syaf urutan kedua langsung menoleh saat tangannya disentuh oleh Opa. "Ada yang sedang menjalani proses mu'alaf. Apa kamu mau mendengarnya?" tanya Opa dengan senyum khasnya selama ini, teduh dan menghangatkan. Bumi terdiam sejenak karena kata mu'alaf bagai menggelitik hatinya yang langsung mengingat gadis yang teramat ia rindukan selama ini. "Laki-laki apa perempuan?" tanya Bumi. "Perempuan," jawab Opa tegas. "Andai itu kamu yang, aku akan jadi orang yang paling bahagia jika menjadi saksimu." Bumi tersenyum saat dia bergumam dalam hati kecilnya yang selalu berharap Kayangan mau melakukan hal itu saat bersamanya dulu. "Ayo, kita ke arah tangga." Kayangan yang dihampiri Ambu di ayunan sudah melempar senyumnya saat melihat wanita itu meski dari kejauhan. "Sudah saatnya, apa kamu siap dan tidak berubah pikiran?" tanya Ambu meyakinkan Kayangan lagi. "Tentu, aku sudah meyakininya dari sini," jawab gadis cantik itu dengan tangan menyentuh dadanya sendiri. "Alhamdulillah, semoga kamu jauh lebih bahagia." Kayangan menerima uluran tangan Ambu yang tepat di hadapannya. Kini dua wanita itu berjalan beriringan, saling menggenggam menuju samping masjid. "Apa di tempat ini aku akan melakukannya?" tanya Yayang karena tidak ada siapapun di sana. "Iya, karena jamaah masih mendengarkan khutbah Jumat," jawab Ambu. Kayangan dan Ambu duduk bersebelahan di sofa panjang tepat di sisi sebuah tirai yang berguna sebagai penghalang. 10 menit berlalu, akhirnya satu persatu orang datang ke tempat tersebut. Ada Abah yang juga duduk di sisi Kayangan, sedangkan Iqbal memilih di sofa single, begitupun Pak Ustaz.
Haji Ruslan, dan 2 orang yang akan menuntun Kahyangan menuju menjadi mu'alaf. Semua kursi sudah terisi dan diduduki masing-masing. Bagaimana? Semua sudah siap? Tanya Pak Ustadz. Di sini ada Abah dan Haji Ruslan yang akan menjadi saksinya ya. Sambung Pak Ustadz lagi menerangkan jika harus ada 2 orang saksi saat melakukan proses mu'alaf. Iya Pak Ustadz. Nengnya sendiri sudah siap belum memeluk Islam dari hati tanpa suatu paksaan dari siapapun? Insya Allah siap dan Alhamdulillah ini murni dari hati saya tanpa paksaan dari pihak manapun. Jawab Yayang tegas penuh keyakinan. Alhamdulillah, seru semuanya berbarengan. Bisa kita mulai sekarang? Tanya Pak Ustadz yang sudah sangat siap. Silahkan Pak Ustadz. Neng, proses menjadi mu'alaf itu sangat mudah, tapi mungkin memantapkan hatinya yang sulit sampai kita benar-benar yakin jika Islam itu adalah agama yang pantas kita anut dan kita pegang akidahnya. Kahyangan hanya mengangguk dengan debaran jantung yang tidak karuan. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti saya melapazkan 2 kalimat syahadat ya. Iya Ustadz, jawab Kahyangan mantap tanpa keraguan sama sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kahyangan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeratkan genggamannya di tangan Ambu yang duduk di sisinya. Dengan kedua mata yang terpejam, dia menikmati detakan jantung yang berangsur kembali normal. Kahyangan membuang napasnya perlahan masih dengan menutup kedua matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Semua orang berseru lega, begitupun Opa dan Bumi yang kebetulan datang hanya pas saat mendengar seseorang di balik sana mengucap 2 kalimat syahadat dengan nada suara yang begitu lembut. Kita mendapatkan 1 saudara lagi, bisik Oba sambil tersenyum. Iya, jawaban Bumi pelan karena hatinya seakan ada hal lain. Apa karena aku sangat merindukanmu? Jadi setiap ada yang bicara seakan itu seperti suaramu yang... Yuk pulang, aku ada janji penting sore ini. Ajak Bumi melengos begitu saja meninggalkan pria baya yang masih berdiri di tempatnya. Apa-apaan anak itu? Jodoh sudah di depan mata, malah sibuk memikirkan rapat. Ketus Opa berdecak pinggang. Belum saatnya. Suara Haji Ruslan yang tiba-tiba membuat Opa menoleh ke arah samping. Kita hanya berencana sampai di sini. Tentu selanjutnya biar Allah yang menentukan mereka bertemu atau tidak. Dan bisa kita lihat akhirnya Bumi memilih pergi. Sambung Haji Ruslan lagi. Biar aku panggil anak itu. Jangan, biarkan hati mereka yang mempertemukan dimanapun dan kapanpun itu. Karena hati tidak akan pernah membohongi langkah sejauh apapun arahnya. Opa akhirnya mengangguk paham. Dia sebagai manusia hanya bisa merencanakan pertemuan, tapi semua harus dikembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Ma'autor. Aku ingin melihatnya sebentar, izin Opa dengan sangat memohon. Tentu, silakan, jawab Haji Ruslan sambil menyibak sedikit tirai penghalang. Opa tersenyum kecil sambil menghapus air matanya saat melihat Kahyangan sedang mengaminkan doa untuknya. Aku titip gadis itu, kamu tahu kan bagaimana aku menyayanginya hingga melakukan hal ini? Pesan Opa kepada pria seumurannya itu. Tentu, aku akan menjaganya untuk kalian, jawab Haji Ruslan. Opa langsung berjalan keluar menyusul cucu keduanya yang sudah berada di dalam mobil menunggu. Opa tunggu kedatanganmu di rumah utama. Amin. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut semua orang yang kini sedang bernapas lega karena kesahan Kahyangan yang kini resmi menjadi mu'alaf secara hukum negara. Ambu memeluk erat gadis itu dengan derayan air mata yang membasahi wajah cantiknya di usia tua. Begitupun dengan Abah yang ikut terharu dan Iqbal hanya tersenyum simpul bahagia. Kalian kenapa sih?
Tanya Nisa polos bercampur bingung saat semua orang bersikap aneh menurutnya. Nggak apa-apa sayang, jawab Kahyangan sambil merentangkan tangannya. Kok pada nangis? Tanya bocah cantik itu lagi yang kini sudah duduk di atas pangkuan Kahyangan. Nangis bahagia karena mulai hari ini Umi udah bisa ikut sholat sama Nisa juga yang lainnya. Jelas Yayang. Beneran? Kahyangan mengangguk dengan senyum lebar di sudut wajahnya yang semakin cantik berseri. Yeay, yuk sholat, ajak Nisa, saking antusiasnya. Nisa, mau sholat apa? Ini belum waktunya asar, kakak Ambu sambil mencium pipi bulat cucunya. Semua tertawa bahagia, begitu pula dengan Haji Ruslan yang menatap lekat Kahyangan dengan intens. Ya sudah, kami pamit pulang dan terima kasih banyak, ucap Abah seraya bangkit dari duduknya, disusul juga dengan yang lain. Sama-sama, jangan lupa mandi besar dan untuk melakukan rukun Islam yang lainnya, pesan Pak Ustadz. Baik, akan Yayang usahakan untuk terus istiqomah. Selama perjalanan pulang ke rumah, Opa diam tidak berkata apapun. Sikapnya tentu membuat Bumi sesekali menoleh ke arah pria baya itu tapi tidak berani bertanya apapun. Begitu juga dengan Opa yang hanya bisa menggeram kesal mendengar cucunya itu begitu sibuk melayani telepon dari orang yang akan ia temui sore ini. Hingga sampai di bandara ibu kota pun tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka masing-masing. Bumi yang berjalan di belakang Opa yang bertanya-tanya dalam hatinya tentang perubahan sikap si pria baya tersebut. Alex? Iya, itu Alex. Tapi mana Yayang?